Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada saat detik ini, sampai pada waktu yang saat sekarang ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak bisa kita hitung betapa banyak jumlahnya. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sudah beberapa hari kita lewati bulan Ramadan, dan tak terasa juga kita hampir memasuki di penghujung bulan Ramadan, yang mana dalam artian Ramadan yang sebentar lagi akan berpisah dengan kita. Dan saudaraku dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu akan segera pamit kepada kita, ada sebuah hari raya yang namanya Idul Fitri, yang mana momen-momen tersebut adalah sebuah momen kebahagiaan yang mana bisa kita rasakan sampai saat ini. Bahkan disebutkan dalam sebuah asar, sebuah hadis yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa li ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima faqala qadimtu alaikum wa lakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, "Aku datang kepada kalian, dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah, yang mana kalian isi dengan bermain-main. Allah telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik dari kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha." Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Saudaraku dimanapun Anda berada, sudah menjadi momentum di kalangan kita bahwasannya berbagai macam kebahagiaan yang bisa kita rasakan di hari raya Idul Fitri, dan menjadi satu pertanyaan di dalam diri kita, apakah kita yakin ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan telah usai, itu akan diterima? Dan seyogianya bagi kita, setelah bulan Ramadan itu pergi dan pamit, hendaknya kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang sebelumnya saya pernah sebutkan, bagaimana keadaan salaf terdahulu tatkala mereka disambut oleh hari raya Idul Fitri. Mereka merasakan kesedihan, cemas, bukan yang merasakan kesenangan. Apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka sedihkan, yaitu mereka khawatir amalan yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita, yang mana amal kita begitu sedikit, bahkan jauh dari mereka? Seyogianya bagi kita untuk terus memperbaharui kualitas keimanan dan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana di luar bulan Ramadan kita harus jauh lebih semangat lagi untuk beribadah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan Allah terima dan Allah berikan ganjaran di sisinya. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan usai, kita masih diberikan kesempatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan yang setelahnya dan tahun-tahun yang akan datang pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis yang mana
di hari raya Idul Fitri atau beberapa hari sebelumnya, seyogianya bagi kita diwajibkan untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tukhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, yang mana tujuannya itu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari bersendau gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya itu diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara sedekah yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang seperti itulah banyak hikmahnya untuk kita mengeluarkan zakat di bulan Ramadan beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri, yang mana zakat itu nantinya akan diserahkan kepada fakir miskin, kepada mustahik atau yang berhak menerimanya. Dan satu nasihat sekaligus wasiat untuk semuanya, jika Anda memiliki kelebihan harta ataupun yang lainnya, maka jangan pelitlah untuk bersedekah. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Makanya kebanyakan orang salah dalam memaknai yang demikian itu. Banyak orang yang pelit untuk bersedekah, yang mana orang-orang yang seperti itu Allah akan ancam dengan berbagai ancaman yang Allah janjikan. Dan kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana ganjaran orang-orang yang bersedekah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dan barang apa saja yang kau nafkahkan, dan barang apa saja yang kau infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang maha sebaik-baiknya. Dan juga disebutkan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, dan haddatsani Abu Sufyan mengatakan kepadaku bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'muruna bis salati waz zakati was silati wal afaf. Rasulullah menyuruh kita untuk salat, untuk menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Itulah berbagai macam kebaikan yang bisa kita dapatkan. Dan selepas bulan Ramadan usai, teruslah untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit untuk bersedekah, dan juga laksanakanlah ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah sunnah yang mana Allah perintahkan kepada kita semua, dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Demikian itulah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar dan ada kata-kata yang bermanfaat, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimin wal muslimat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar. Bangun, Subhanallah. Bangun. Oh, ayo guys, sama tiga ya. Aduh.